dan rekan saya Nadia Farah Amalia. Kami dari Pasca Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Erni Munastiwi, Magister Manajemen, Dengan mata kuliah Wirausahaan dan Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. kami akan membawakan tema karakteristik dan etika profesional wirausahaan. Jangan lupa share, komen, dan like. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Nah, langsung saja ya Mbak Retno. Apa kabar Mbak Retno? Alhamdulillah, dan bagaimana Nadia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya dan Mbak Retno akan membahas tentang Karakteristik dan etika profesional wirausahaan. menurut Mbak Retno, karakteristik itu penting nggak sih Mbak? Karakteristik itu sangatlah penting. Karena dalam kehidupan kita ini, karakteristik itu menggambarkan bagaimana sih pola perilaku kita dengan orang lain, sikap kita gitu. Jadi karakteristik itu hampir mempengaruhi kehidupan sosial kita. Oh, berarti begitu penting banget ya Mbak karakteristik itu? Ya, dalam kewirausahaan itu karakteristiknya untuk membantu kita dalam berwirausahaan. Oh, begitu. Udah. Berarti langsung aja ya Mbak, kita membahas lebih dalam mengenai apa itu karakteristik dan etika profesional dalam berwirausaha. Nah, Mbak Retno, bagaimana sih cara-cara mengenal atau menumbuhkan karakter wirausaha? Itu bagaimana ya Mbak Retno? Yang pertama, harus memiliki skill sebagai pengusaha. Karena sangat penting memiliki skill. Sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Nadia ingin menjadi wirausaha yang sukses. Skill tersebut misalnya memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi dengan baik. Lalu memiliki akses permodalan. Modal suatu usaha itu sangatlah penting ya Nat. Nadia bisa mendapatkan modal dari manapun, baik itu dari investor, uang sendiri, bahkan dari bank. Yang selanjutnya mampu menghasilkan solusi, menciptakan solusi yang tepat. Produk atau jasa yang Nadia tawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini akan membantu kelancaran suatu bisnis karena meningkatkan penjual yang terjadi. Dan selanjutnya itu ada wirausaha itu harus cepat mengambil kesempatan ya Nat. Kesempatan harus cepat diambil, bisa jadi kesempatan untuk mengeksekusi suatu ide, kecepatan mengambil momentum, bahkan kecepatan mengambil target pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Itu dari bagaimana cara mengenalkan atau menumbuhkan kewirausahaan. Mengapa sih seorang wirausaha itu harus memiliki karakter tersebut? Karena seorang wirausaha harus menjadi contoh yang baik dan menarik bagi yang lainnya untuk dapat memikat orang lain, untuk menarik perhatian gitu. Contohnya yang dapat diteladani dan bersikap. Kemudian Mbak Retno, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik profesional? Karakteristik profesional itu kualitas seorang yang ditunjukkan dalam kehidupan bisnis atau dunia kerja. Profesionalisme sendiri mencakup sikap dan kemampuan seorang pekerja untuk menunjukkan nilai yang dijunjung perusahaan serta melakukan apa yang diharapkan atasannya. Oke, Gitu, terima kasih Mbak Retno. Di dalam wirausaha itu adanya juga etika ya Nat. Iya. Nah, apa sih Nat etika wirausaha itu yang harus diterapkan? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berwirausaha. Apa itu etika dalam berwirausaha? Yaitu adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan sesuatu yang benar dan menghindari yang tidak benar. Itu Mbak Retno.
berwirausaha itu harus ada ketentuan ya, Nat. Iya, Nah, betul. ketentuan-ketentuan itu yang mengatur dalam wirausaha menurut Nadia itu apa sih? Nah, ketentuan yang pertama itu ada sikap dan perilaku seorang wirausahawan harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu penampilan. Seorang wirausahawan itu harus selalu berpenampilan yang sopan, rapi, apik, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga yaitu cara berpakaian, yaitu harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Terus yang keempat, cara berbicara. Cara berbicara seorang wirausahawan itu juga akan mencerminkan usahanya. Jadi akan mencerminkan usahanya harus sopan, menggunakan tutur kata yang baik, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Terus yang kelima, gerak-gerik tubuh. Gerak-gerik seorang wirausahawan juga harus dapat menyenangkan orang lain. Maka dari itu hindarilah gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Oh ya, ketentuan-ketentuan itu yang pertama itu ada sikap dan perilaku, ada penampilan, cara berpakaian kita, cara berbicara kita yang sopan, gerak-gerik tubuh kita itu ya. Iya, betul. Selanjutnya ya, Nat, etika. Nah, etika itu kan penting ya, Nat ya. Nah, etika yang harus dimiliki oleh wirausaha dan harus ada dalam benak dan jiwa setiap wirausaha itu apa sih, Nat? Nah, yang pertama itu kita sebagai wirausahawan harus memiliki sikap kejujuran. Karena seorang wirausahawan itu harus bersikap jujur baik saat berbicara maupun bertindak. Jujur itu perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan kita lakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju, Mbak. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Kita sebagai wirausahawan harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menepati janji. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus menepati janji apalagi dalam hal pembayaran, pengiriman, atau penggantian barang. Sekali saja kita tidak menepati janji atau ingkar janji, hilanglah semua kepercayaan pihak lain terhadap kita sebagai seorang pengusaha. Wirausahawan juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu taat hukum. Sebagai wirausahawan harus taat hukum dan patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Terus kemudian yang kelima itu suka membantu atau gemar membantu. Wirausahawan harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan tersebut dapat ditunjukkan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Putus asa dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya. Gitu ya, Mbak Retno. Sebagai seorang wirausahawan harus dapat menekuni setiap usahanya secara profesional sehingga usaha yang didirikan dapat berkembang dengan baik dan dapat menguntungkan semua pihak. Nah, konsep yang pertama yaitu sebagai seorang wirausahawan harus sangat mengenal terhadap produknya sendiri. Terus yang kedua yaitu yakin dan percaya pada setiap produk-produknya. Terus yang ketiga, tidak berdebat dengan calon pelanggan. Terus yang keempat, memiliki jiwa antusias. Yang kelima, komunikatif dalam negosiasi. Kemudian ramah dalam pelayanan. Kemudian santun dalam berpenampilan. Penuhi kebutuhan para pelanggannya. Yang kesembilan, jujur. Kesimpulan podcast kami yaitu karakter yang harus dimiliki wirausaha itu harus percaya diri, mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan, kreativitas, dan mencari peluang. Lalu bagaimana cara mengenalkan wirausaha itu yaitu harus memiliki skill, akses permodalan, menghasilkan solusi, dan mengambil kesempatan. Nah, selanjutnya yaitu etika yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu yang pertama sikap yang jujur, kemudian menepati janji dan bertanggung jawab. Sekian podcast dari Kelompok 5. kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Monggo diunjuk, Mbak. Ye.